Kemarin kita membahas apa? Hukum? Ya, kontrol hukum Newton. Oke, hukum Newton keberapa? Hukum Newton ke-1 ya. Kemarin ada percobaan ketika resultannya dia sama dengan 0. Berarti ketika benda dia lagi diam, dia akan tetap diam. Tapi kalau dia bendanya akan bergerak, dia akan bergerak dengan kelajuan konstan. Alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Hari ini adalah materi kelanjutan dari hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, ini kalau hukum 2 Newton, kemarin kayaknya yang satu kita rencananya mau apa namanya mau dorong meja, yang satu mejanya 5 kilo, yang satu mejanya 10 kilo masanya. Terus kira-kira mau kita dorong nih, tantangannya harus sampai di titik kurang lebih 10 meter dalam waktu yang sama gitu. Pokoknya mau nggak mau nih dalam waktu 1 menit si meja ini harus sampai di jarak 10 meter. Mic-nya mati, Bu. Bu, Mic-nya suaranya kecil ya, Bu. Apa mic-nya mati ya, Bu? Oh, masih di mute. Pantesan iya. kalian gak pada jawab. Tumben kata ibu biasanya kalau ibu nanya langsung dijawab. Jadi kalau seandainya jaraknya 10 meter, yang satu ibu mau dorong meja yang masanya 5 kilo, yang satu masanya 10 kilo. Kira-kira gaya yang diberikannya bagaimana? Sama atau gimana? Berbeda, Bu. Berbeda. Ibu. Gaya yang 5 kilo, masa yang 5 kilo gimana, masa yang 10 kilo gimana? Lebih besar yang mana? Lebih besar yang besar 10 yang kilo. itu, Bu. Daripada Oke. yang 5 kilo. Jadi semakin besar masanya, maka gaya yang diperlukannya akan semakin kecil apa semakin besar? Besar. Semakin besar ya. Jadi si hukum 2 Newton itu ada kaitannya dengan itu. Nah, tolong perhatikan di sini. Ini ceritanya ada anggap aja koin gitu ya. Dia masanya M. Kemudian ini masanya M. Ada percepatannya nih. Ceritanya percepatannya adalah A. Berapa besar gayanya? Ini besar gayanya adalah F sama dengan F1. Jadi ceritanya dia adalah F. Karena apa? Karena untuk hukum 2 Newton ini, F sama dengan M dikali A. Atau ini gaya totalnya, gaya total dari F sama dengan M dikali A. F ini apa? Gaya. Gaya satuannya apa? Newton. Newton. M ini apa? Massa. Masa. Masa. Satuannya apa? Kilo. Kilo. Kilogram. A ini apa? Magnitudo, Bu. Magnitudo. Kecepatan konstan. Percepatan. Satuannya KM. meter per second kuadrat. Ya. Jadi kalau seandainya yang ini F-nya berapa ya M-nya juga se-M, A-nya se-A gitu kan. Jadi ya udah berarti F-nya dia sama dengan F1 gitu. Terus kalau yang ini ceritanya masih tetap M, tapi percepatannya dia 2A. Kira-kira masa gayanya berapa? Nih, kalau F sama dengan M dikali A, F-nya berarti sama dengan F. Berarti kalau yang ini M dikali 2A. Jadi F-nya berapa? 2F. 2 kali ya.
F-nya 2 kali. Kalau sekarang percepatannya jadi setengah, kira-kira besar gayanya berapa? F sama F/2 ya, dengan Bu? M dikali A. Iya, berarti M dikali setengah. Berarti kan setengah M dikali A. Berarti jadi kan setengah F itu. Kalau seandainya percepatannya 1/4 A, berarti gayanya segimana? 4F. 1/4 F. F. Tetap 1/4 F gitu ya. Itu. Kemudian ini gimana kalau mau save? Kok saya jadi bingung. Nge-save apa namanya? Jam harus di ini ya. Nge-save foto. Oh, ada nih, dia ke pinggir. Oke, udah ya, kita lanjut ya. Sekarang ke bawah. Nah, kira-kira kalau soal ini seperti apa? Suatu pekerja katanya, dia lagi ngedorong ya. Gaya yang diberikan, gaya horizontalnya itu besarnya adalah 20 Newton. Ngedorong box gitu. Terus apa gayanya itu 20 Newton dengan masanya 40 kilogram. Kira-kira berapa ya kecepatan boxnya? Bisa dicari nggak? Bisa. Kira-kira yang diketahui apa? F atau gaya Oke, F 20 sama dengan? sama dengan 20 Newton. Oke, kemudian M-nya 40 M-nya kg 40. 40 kilo. Yang ditanyakan apa? percepatan atau A. Oke, nah harus otomatis gitu ya, biar jadi cepat. Gimana jawabnya? F sama dengan MA, berarti A-nya F/M ya, Bu? Oke, M dikali A berarti A itu sama dengan E per M. M. F-nya berapa? F-nya 20 20. Per per 40 1 sama per dengan? 2. 1/2. Oke, atau 1/2 0,5 ya? Iya. 0,5 apa? meter per Meter per second. Per second. S. Kuadrat, jangan lupa. Karena ini percepatan, jadi harus kuadrat. Jadi ini jawabannya ya. Oke, teman-teman yang lain, ada yang masih bingung? Kita lanjut. Nah, ini gimana ceritanya? Jadi sebuah pelayan katanya, dia kayak apa namanya ya? Gitu dah, ngelempar seperti itu si botol kecapnya. Dia memiliki kecepatan awal. Kecepatan awalnya 2,8. Yang namanya ketika kita dorong, pasti dia akan berhenti si botolnya itu. Nah, kecepatan akhirnya adalah sama dengan 0. Tapi ketika jaraknya dia 1 meter. Masanya adalah 0,45. Kira-kira di sini berapa besar gayanya? Gaya friction itu gaya gesek sebenarnya ya. Berapa besar gayanya yang bekerja pada botol tersebut dan arahnya dia kemana? Ini bagaimana? Kira-kira apa yang bisa diketahui? Silakan teman-teman catat dulu yang diketahuinya apa. Jadi kalau ini ngebahas gerak, pasti ada kaitannya sama rumus yang 3 itu. Kira-kira yang dipakainya yang mana? Di sini perhatikan berarti ada S-nya ya. S-nya sama dengan 1.
Kira-kira kita nyari apa dulu? Ini yang awalnya adalah apa? Yang awalnya tetap ya. Coba, yang diketahuinya apa? Kecepatan awal. Iya, M sama dengan 45 kilo. Terus kecepatan awal 2,8. 2,8. Nanti yang akhirnya dia adalah 0. 0. Terus apa lagi? S. Ini kita anggap S ya. S sama dengan 1 Tuh. meter. Nah, ini adalah friction. Friction force itu apa? Gaya gesek ya? Gaya gesek. Terus yang ditanyakan apa? Atau lebih ke gaya yang bekerja kayaknya ini ya. Gaya yang bekerja, gaya yang bekerja. F-nya berapa gitu-gitu aja ya. Jawab. Ini gimana kira-kira? Kunci utamanya tetap. Banyak semut bentar. F sama dengan apa? M dikali A. A. M-nya ada. Ada, Bu. A-nya 0,45 kilo. A-nya. A-nya ada. Yang kecepatan awal ya, Ibu ya? 2,8. A-nya berapa? Ini kan Pi. Mencari A kira-kira dari mana? Kecepatan Coba awal. kita catat dulu dari yang rumus P0, Pt sama dengan P0 plus AT gitu ya. Terus ada apa lagi? S sama dengan P0. Enggak. Terus apa lagi? Yang terakhir. Lupa, Bu. Ini mau ujian. Ingat-ingat lagi yang ketiga, Pak. Ayo, dibuka-buka lagi. Apa? Kuadrat, Bu. T kuadrat sama dengan Pi kuadrat oke, terus plus AK. 2A sekali ya, jarak ya. Oh iya. Oke, tolong perhatikan. Ini rumus ke-1, rumus kedua, rumus ketiga. Oke, karena ini masuk ke MA, berarti tolong cari rumus di antara tiga ini yang di dalamnya ada P0X dan X, dan nanti punya A. Berarti ada A, ada S, ada PX, ada P0X. Kira-kira yang mana? Yang 1, 2, 3. Yang ketiga. Nanti ketiga, dari yang ketiga nyari apa? Pt kuadrat, Ibu. Pt kuadratnya ada. Tidak ada, Bu. Hei, kecepatan akhirnya ada Oh, nggak? ya Kecepatan ada. akhir Ada, botol. Bu. Ada, Ibu. Oh, berarti nyari Ada. A, Bu. Nyari No. A ya, Bu ya? Nyari A, Oke, Bu ya? nyari yang mana? Nyari A ya, Bu ya? Nyari A di rumus yang mana? Di rumus yang ketiga. Itu maksudnya. Jadi, Pt kuadrat berapa? Ini, yang akhir. Akhirnya 0. Sama dengan 2,8 kuadrat plus tambah 2 kali A. S-nya? S-nya 1. 1. Jadi di sini adalah 0, 2,8 kuadrat berapa? 1,67. 1,67 plus 2A. 2A. Berarti di sini sebenarnya min 2A ya. Sama dengan 1,67. A
sama A dengan sama dengan 1,67 dibagi 2. A sama dengan 0,835. 0,835, 0,4 aja ya. Ya, Bu. Setuju? Apa satuannya? Meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Kalau sudah seperti ini gimana? Udah, tinggal langsung. M-nya berapa? Ya. M-nya 0,45 0,45 dikali kali min 0,84 ya. Min gitu ya. Jadi berapa? 0,216. 216 atau min 0,22 gitu ya. Apa satuannya? Newton. Newton. Besarnya berapa? Besarnya 0,22 terus ini A-nya bener nggak? Teman-teman salah nggak sih Ibu? Tar dulu. Tar dulu. 2 kali 1. Bener kok ya? A sama dengan pi 0 min pi t per 2 AS. Oh, kita ininya 2,8 bentar. Ini kalau rumus berarti kan kalau mencari apa namanya? Pi t kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat plus 2 AS gitu ya. Berarti kalau 2 AS itu sama dengan apa? Pi t kuadrat min pi 0 kuadrat ya. Berarti kalau mencari A adalah pi t kuadrat min pi 0 kuadrat per 2 S. Bener nggak? Pi t-nya dia adalah 0 dikurangi. Ini 2,8 dikuadratkan benar? Iya. Eh, 7,84. Tuh, ini Hisam kok 1,67 ya? Eh, 2,8 dikuadratkan berapa? Maksudnya kok angkanya kecil gitu kata Ibu. 7,84 ya? 0,64, Bu. 0, sebentar. Kok ini jadi kemana-mana? Saya hapus. PT 6. Ini kan berapa? 2,8. 2,8 dikuadratkan berapa? 7,84. Benar? Iya, Bu. Betul, Bu. 84. Gitu Betul, kan? Bu. Iya, Bu. Berarti kesini salah dong. Jadi 7,8. Berarti A-nya 7,8 dibagi min 2. ya. Jadi berapa? 15,6. Berapa? 3,92, Bu. Makanya 7,8 dibagi Min 2, 2. 3,9 ya. 3,9. Meter per second kuadrat. Terus berarti ke sini Minus ya, Bu ya? Minus 3,9. minus. Duh, ini kalau kemana-mana kok jadi kepotong kemana kemari nih. Ini jadi M-nya itu 0,45 dikali min 3,9. min 3,9 berapa?
Min 1,755. Hmm? Min Min 1,755. min 1,76 ya. Iya. Mm-mm. Betul, Bu. Iya, Ibu. Paham Iya. nggak kira-kira? Jadi besarnya dia berapa? 1,76 Newton. Arahnya kemana? Ke Kiri kiri, ya, Bu. Bu. Karena Arahnya negatif. ke kiri. Karena minus. Arahnya ke kiri. Gaya gesek berarti ya. Benar. Jadi seperti itu. Min 1,7. Min 1,76. Nah, jadi ternyata si hukum Newton ini ujung-ujungnya pasti dia ngambil lagi rumus gerak. Ya, jadi tolong ini tidak dilupakan. Kalau yang ada nilainya A, berarti kesininya kita A, ya. Dan di sini kalau tidak jatuh bebas, tidak ada H, berarti makanya S-nya ke jarak. Gitu. Nanti ini udah saya save ya, nanti saya kirimkan slide-nya ke grup. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mau jalan dulu? Kita coba jalan dulu ya. Tetap dibawa lagi gitu. Itulah kalau yang ngebahas gerak, pasti geraknya adalah terus. Nih, kalau yang ini, coba kerjakan. Massa seorang skater 68,5 kg bergerak dengan kecepatan 2,4. Kemudian pemain skaternya berhenti setelah 3,52 second akibat gesekan dengan es. Berapa besar gaya gesek yang bekerja pada skater? Yang diketahuinya apa? Yang ditanyakannya apa dan jawabnya gimana? Oke, ini Arif ada ya. Ini kalau F sama dengan M dikali A, hukum 2 Newton tuh banyak. Kira-kira bisa dicari nggak F-nya? Jadi tetap patokannya yang paling utama adalah F sama dengan M dikali A. Bisa nggak kira-kira? Kira-kira bisa dicari nggak? Yang diketahui apa? M. Oke, yang diketahui itu adalah M sama dengan 68,5. Oke, kemudian apa lagi? V. P berapa? 2,4. Oke, kemudian apa lagi? Terus T ya. ya T. Perhatikan, kira-kira ini satuannya aman nggak kalau buat Newton?
Newton itu adalah apa? Kilogram meter kuadrat per second kuadrat ya kalau nggak salah. Newton. Newton itu adalah M dikali A, berarti kilogram meter per second kuadrat. Oke, gitu ya. Oke, jadi aman nih, ada kilogram, ada meter, ada per second. Kemudian yang ditanyakannya apa? Gaya gesek. Oke, kayak gesek. Jawabnya gimana? Berarti nyari A-nya dulu ya, Bu? Nah, itu nyari A-nya kira-kira dari mana? Ini Dari karena gaya yang bekerjanya adalah gaya gesek kecepatan, aja. Dari mana? bagi waktu. Apa? Nah, Kecepatan bagi waktu. betul ya. Atau kalau yang sederhana itu A itu sama dengan, ini kalau tidak ada jarak ya. Pi T min Pi 0 per T. Beda sama kayak tadi yang di awal. Kalau yang di awal kan apa? Karena dia diketahui sampai seberapa jaraknya dia berhenti. Kalau ini kan nggak ada. Ya, ini karena waktu langsung. Jadi M-nya berapa? 68,5. Pi-nya berapa? Langsung 2,4 per 3,52. Berarti A-nya 0,68 bukan? Mm-mm. Tapi sebenarnya kalau ini juga kita pakai yang pi T min pi 0, pi T-nya dia 0 ya. Hmm. Karena pemain skater berhenti setelah. Berarti dia awalnya bergerak tuh sampai ke nah, makanya hasilnya dia pasti bakalan minus. Minus ini adalah menandakan arahnya ya. Terus ini jadi berapa dapatnya? 68,5 dikali 2,4 dibagi 3,52. 46,7 46,7 apa satuannya? Newton. Newton. Sebenarnya ini ada angka minus ya. Jadi dia besarnya adalah 46,7, arahnya adalah ke kiri. Karena ini gaya gesek. Seperti itu. Ada yang masih bingung nggak? Jadi kalau yang diketahuinya cuma kecepatan dan waktu, berarti langsung A sama dengan pi per T. Tapi kalau yang diketahuinya tidak ada waktu, adanya S atau jaraknya dia berhenti pada saat sekian meter, berarti rumusnya kayak yang tadi yang di awal. Yang pi T kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat plus 2AS gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain paham ya. Ini udah makin Juliet, makin kemana-mana, makin digabung-gabung. Ibu, Bergerak maaf, melawan. Ya, gimana? itu negatif karena dia berhenti di akhir ya? Iya, karena nih pemain skater berhenti setelah. Jadi awalnya dia bergerak, kemudian dia berhenti di 3,52. Jadi PT-nya dia sama dengan 0. Baik, Ya, makasih Mbak Bu. ini ya. Ya, Oke, paham Bu? insya Allah. Insya Allah katanya ya. Oke, ini nanti udah saya simpan per ininya ya, per slide-nya, biar nanti saya kirimkan. Nah, sekarang ada massa dan gaya berat. Apa sih bedanya massa dengan gaya berat? Apa? Kalau massa itu dia adalah ya individu, dia termasuk dengan besaran pokok. Kalau baik itu gaya berat itu biasanya dia sudah dipengaruhi gaya gravitasi. Nah, ini adalah Pauling body. Jadi ketika suatu benda dia dijatuhkan gitu ya. Berarti kan yang mempengaruhinya itu adalah ada juga pengaruh dari gaya berat itu sendiri. Nah, gaya berat itu adalah kayaknya saya bisa ngerjain di sini ya. Bentar. W sama dengan M dikali G. Ini adalah gaya berat. Satuannya Newton. Ini adalah massa kilogram. Dan ini adalah percepatan gravitasi.
meter per second kuadrat. Jadi, ketika sebuah benda dia dijatuhkan, gayanya yang ada itu hanya gaya berat saja, yang arahnya ke bawah. Ya, jadi resultan gayanya ini adalah sama dengan gaya berat, di mana besarnya percepatan sama dengan percepatan gravitasi. Nah, sekarang bedanya kalau bendanya itu digantung. Ini kalau bendanya dia digantung, otomatis ada tegangan tali. Kemarin kita kan belajar ya tegangan tali. Arahnya itu adalah kemana nariknya kita. Berarti ini arahnya ke atas. Kemudian ada arahnya yang ke bawah. Nah, untuk mencari resultan F ini, resultan F-nya dia adalah sama dengan 0. Kita lihat yang arahnya ke atas mana? Ini adalah T. Yang arahnya ke bawah mana? Ini adalah W. Jadi T sama dengan W sama dengan 0. Seperti itu. Ini gambarnya untuk yang ketika benda itu digantung gitu, sama yang benda yang langsung jatuh bebas ke bawah. Seperti itu. Saya baru ingat ya, ternyata saya bisa nulis di belakangnya. Nah, ini contohnya ada Rolls-Royce Phantom traveling, jadi dia bergerak pada sumbu X, kemudian gayanya itu sebesar 1,83 kali 10 pangkat min 4. Jadi yang atas itu ini adalah gaya berat. Nah, ini adalah force-nya atau gayanya adalah segini. Berapa percepatannya? Ini caranya, tolong dicari karena tetap ya. Ini sama dengan ini. Ini F-nya ada, F-nya ada. M-nya ada nggak? Dari soal ini M-nya ada nggak? Lihat yang satuannya kilogram, ada nggak? Tidak Belum ada. ada. Nggak ada. A-nya ada nggak? A-nya ada nggak? Ya, Bu. Gravitasi ya, Bu. A-nya iya. Ini berapa percepatannya? A-nya adalah yang dicari. Ya. Jadi yang ada cuma F-nya aja. Ini ada M, ada A. Tapi kira-kira untuk mencari M ada nggak dari data ini? Nah, dari sini. Dari gaya berat. W sama dengan M dikali G. Berarti kalau mencari M apa? W per G. W per Per G. G. Gaya beratnya ada. Gaya beratnya yang ini. 2,49 dikali 10 pangkat 4. G-nya berapa? Ini percepatan gravitasi. Nih, makanya ketemu nih hasilnya. Ternyata M-nya adalah 2540 kg. Kalau sudah ketemu seperti ini, berarti M-nya tinggal kita masukkan 2540, dicari A-nya. Yang ininya ketemu, min 1,83 kali 10 pangkat 4. Jadi, A itu sama dengan F per M. Minnya dimasukkan, ini dimasukkan, sehingga ketemulah percepatannya adalah min 7,2. Kira-kira nih, kalau di percepatan arti min itu apa? Ke kiri, Bu, arahnya. Lambat, Hmm? lambat, Bu. Nah, kata Hisyam benar ya. Jadi kalau minus pada percepatan itu artinya bahwa geraknya diperlambat. Jadi yang tadinya kecepatannya dia besar, terus diturunkan gitu. Makanya mengalami perlambatan. Makanya nilainya adalah minus. Paham? Nanti coba diulang-ulang lagi ya. Ini karena banyak sekali contoh soalnya. Oke, itu. Nah, sekarang ada hukum 3 Newton. Kalau hukum 3 Newton ini sebenarnya lebih ke konsep ya. Yang banyaknya itu biasanya itu hukum 2 Newton. Nanti di dalamnya juga kita bisa nyambung ke hukum 1 Newton yang resultan gaya dia sama dengan 0. Untuk hukum 3 Newton ini adalah apa ini Bu baca apa namanya? Baca Farhan katanya nanti ujian soalnya jangan pakai bahasa Inggris ya Bu. Karena ada slide-nya bahasa Inggris ya. Nah, ini Ya adalah Bu, aman bisa. Farhan, tenang. Nanti malah pakai bahasa Sunda boleh kali ya? Nggak Inilah. ngerti juga. Saya nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa.
Nih teman-teman, ada hukum 3 Newton ini adalah ketika sebuah benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. F aksi sama dengan F reaksi. Coba teman-teman sekarang dorong meja atau ada yang ada di depan kalian. Kalau ibu dorong meja, berarti itu tandanya ibu memberikan gaya dari mana ke mana? Dari ke depan, Bu. Dari apa ke apa? Gayanya dari mana awalnya? Dari tangan. Habis itu ibu dorong meja. Berarti gaya dari tangan ke Meja. meja. Nggak rasa ada tekanan nggak sih? Itu tandanya bahwa si meja itu sebenarnya memberikan gaya dari meja ke tangan kita. Jadi ketika kita memberikan gaya dari tangan kita ke meja, maka si meja pun akan memberikan gaya yang sama besar terhadap gaya yang kita berikan. Maksudnya gini, jadi ketika kita memberikan sesuatu gitu, pasti kita pun akan menerima reaksinya kembali gitu. Itu otomatis ya. Meskipun si benda itu kan istilahnya benda mati, kenapa sih meja Jadi gitu bisa ngasih gaya? Hmm, sebanding gitu ya, Bu. selalu Aksi sebanding. itu sebanding dengan reaksi ya, Bu. Iya, besarnya dia sama besar, cuman arahnya yang berlawanan. Jadi kalau ibu ngasih ngedorong si meja itu ke depan, berarti kan ada gaya nih, ada interaksi antara si tangan dengan meja, maka si meja pun memberikan gaya yang sama besar dari meja ke tangan ibu. Cuman arahnya yang berlawanan. Jadi kalau ibu ke depan, berarti si meja ke ibu itu arahnya dia ke belakang gitu. Jadi makanya contohnya coba teman-teman perhatikan ketika roket. Itu gimana prinsip kerja roket? Prinsip kerja roket itu bagaimana? Naik, Bu. Roketnya naik, tapi ada apa yang bisa dicermatin lagi? Kenapa roket bisa naik? Diberikan gaya, Bu. Gayanya gimana? Emang didorong? Disuruh gini, ibu terbangin ke Oh, atas gitu. Coba lihat. Pakai Ayo, ketika roket bergerak ke atas itu ada apa? ada nos, Bu, di bawah, yang ke bawah. Nah, Ada, api apa sih, Bu? Gas ya? coba Saya ya. Jadi ketika dia bergerak naik ke atas, ada udara juga yang dia buang ke bawah. Benar nggak? Coba ya, saya cari video. Ada nggak cari video? iya, Bu, betul, Bu. Benar nggak sih? Itu sebenarnya si prinsip roket ini adalah hukum Newton ketiga. Di mana ada aksi, di sana pasti ada reaksi. Besarnya sama, tapi arahnya yang berlawanan. Makanya kalau roket itu dia bergerak ke atas, pasti ada yang dia buang ke bawah. Kalau apa namanya, kalau anak-anak yang masih kecil tuh kan kalau di sekolah SMA udah pakai dibakar gitu ya. Jadi ada yang keluar gitu gasnya tuh menuju ke bawah. Dia bergerak ke atas. Tapi biasanya kalau yang sederhana, teman-teman, kalau yang anak kecil itu ibu ngerentangin apa namanya benang kasur dimiringin gitu dari atas ke bawah. Terus ibu tiup balon. Nanti si balonnya ibu solasiin sama yang apa namanya eh, sama yang si benang kasur itu. Nanti tiba-tiba ibu lepaskan. Pasti yang udara yang kita tiup dia keluar dan si balon itu bergerak ke atas. Nah berarti dia geraknya ke depan, tapi ada yang dibuang, yaitu yang di dalamnya itu ada yang keluar. Jadi pokoknya selalu berlawanan, tapi mereka sama-sama bergerak. Itu adalah prinsip hukum 3 Newton. Ada nggak ya kira-kira nih prinsip kerja roket? Timbulnya gaya dorong oleh mesin roket. Dalam mesin roket, gas buang panas dihasilkan melalui pembakaran bahan bakar. Arahnya kemana? Sebagai reaksi, gaya dorong dihasilkan pada
dudukan mesin. Dorongan tersebut mempercepat roket seperti yang dijelaskan oleh hukum gerak kedua Newton. Iya ya. Jadi maksudnya mereka berkaitan, ntar coba ya, ini ada roket nih ceritanya. Makanya prinsip roket itu dia seperti itu. Berarti makanya gasnya itu harus suplai apa namanya bahan bakar segala macam tuh harus tercukupin ya. Karena kalau tidak tercukupin khawatirnya si roket belum nyampe udah keburu kehabisan bahan bakar kan misi luar angkasanya gagal. Ini ada suatu 7, 6. bahasa Inggris lagi ya. SpaceX. SpaceX katanya. 5, we have go from ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and Ya, liftoff ini of bergerak ke Shuttle atas. Endeavour Tapi with ini NASA's final pembuangannya space arahnya station kemana? crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Bagaimana cara roket dapat meluncur ke luar angkasa? Di video kali ini kita akan membuat roket air sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama adalah 2 botol plastik bekas air mineral. Alat selanjutnya adalah 1 buah lem tembak dan pompa ban. Kemudian 1 buah pentil ban seperti ini. Nah, coba Langkah kita pertama lihat ya. di ujung botol masukkan Dan Ibu mau kuat ngejelasin roket. lalu gunting roket. Ujung tutup botol, tengah volume botol diarahkan ke posisi atas agar tidak melukai orang-orang yang di sekitar. Lakukan dengan hati-hati. Coba kalian perhatikan sekali lagi. Roket dapat meluncur dikarenakan adanya gaya dorong yang ditimbulkan saat tutup botol dibuka, sehingga roket dapat meluncur ke atas. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum 3 Newton. Demikianlah penjelasan mengenai prinsip kerja roket. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Hukum 3 Newton. Roket dapat meluncur ke atas. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum 3 Newton. Demikianlah penjelasan mengenai prinsip kerja roket. Gaya dorong ya disebabkan dengan gaya dorong. Itu tadi apa Hisham yang Hisham apa tuh lebih seru kayaknya. Itu ada videonya nggak? Saya baca dari ini Bu, NASA. Oh, nah dari NASA itu kayaknya lebih seru bahas NASA ya. Jadi kenapa si roket ini dia lama-lama kan kita barangkali gitu ya Indonesia ada misi penerbangan ke luar angkasa. Sudah ada Bu kemarin, tapi numpang sama Amerika. Ada dari kita ininya astronotnya. Barangkali kalian ada yang minat bisa mau Jam Mau selanjutnya. Bu. misi 2030 tiba-tiba mahasiswa kita ada yang jadi astronot gitu siap ya. Jadi gaya dorong, intinya gaya dorong. Pokoknya setiap aksi yang diberikan pasti dia ada reaksinya, arahnya berlawanan. Makanya itulah khusus untuk prinsip hukum 3 Newton. Aplikasinya memang salah satu yang nampaknya itu adalah roket. Ya, Kalau ini Bu, kayak mercon yang seperti roket tuh sama juga Bu kerja prinsipnya. merecon yang kayak roket dibakar ya. Iya, yang dari bawah ke atas tuh. Iya, Wing. sama aja. Cuman lebih sederhana dan itu maksudnya komposisinya kan berbeda, makanya tidak terlalu sebahaya ketika roket gitu ya. Sama aja, tapi mereka intinya dia dibakar supaya dapat tenaga, otomatis kan ada gaya dorong. Jadi si gaya dorong di ini dia bisa bikin si merecon ini naik gitu ya. Bisa, Isam. Terus ada lagi sebenarnya lebih ke aplikasi kalau si hukum 3 Newton ini ya. Jadi cuma sekedar tahu bahwa F aksi ini sama dengan F reaksi. Kalau di kehidupan sehari-hari tapi apa namanya dengan mengabaikan minnya ya. Jadi ketika kita memberikan aksi yang sesuatu yang bagus gitu pasti kita akan dapat reaksi yang sama gitu. Harusnya seperti itu tapi mengabaikan minusnya ya. Kan kalau seandainya minus itu kan khawatirnya kebalikannya. Jadi takutnya ketika kita memberikan kebaikan pasti kita dapat
kejelekannya enggak gitu ya. Pasti kita dapat, tapi ketika kita memberikan sesuatu hal yang baik, biasanya kita dapat reaksi juga yang sama, biasanya seperti itu ya. Bolehlah atau gimana lah, ada kata-kata lain terkait dengan, karena biasanya si fisika ini itu tuh aplikasinya ada gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman eh, jangan banyak gaya katanya, karena itu bisa berakibat apa ya Ibu? Lucu tuh, ada yang lucu tuh. Jangan banyak gaya karena nanti dampaknya ke apa gitu. Apa itu rumus apa ya Ibu, lupa tuh. Newton juga Biasanya kalau nggak salah, Bu. kenapa? Iya, Newton. Newton juga ya, intinya Yang gaya beban ya. itu beban. Pokoknya semakin Semakin besar beban. Karena apa ya, lupa semakin ya. banyak gaya itu berbanding lurus dengan semakin banyak beban gitu. Iya, beban itu di sananya dikaitkan massa kali ya. Itu ya, apa ya, lupa ya Ibu, ada kok yang lebih menarik kayak tekanan. Pokoknya semakin F itu sama dengan P itu sama dengan E per A. Kalau semakin banyak gaya, maka tekanannya akan semakin besar gitu. Pokoknya nyambung-nyambung aja kalau disambungin konsepnya itu. Jadi banyak belajar fisika sebenarnya banyak introspeksi diri. Makanya semakin tinggi biasanya kita kenal materi. Sampai ke dalam-dalam itu sampai kita harus bertapakur. Oh iya ya, ternyata ketika kita membahas alam semesta, membahas alam semesta lebih detail, baru deh kita ternyata kita bukan apa-apa gitu ya. Maksudnya cuma segerintir kecil dibandingkan dengan semua yang ada di alam dunia ini. Udah luar biasa. Ya, begitulah ya. Jadi ada yang sampai apa namanya, fisikanya tuh bagian ke lebih dalam tuh makin kita menyadari kalau kita tuh nggak ada apa-apa gitu. Udah, jangan ke sana. Kita lanjut lagi ke materi. Nih, ya, jadi seperti itu. Nah, ini di sini kemarin kan Ibu bahas bukan hukum, gaya normal, gaya berat, sama arah gaya gesek gitu ya. Dan tolong diingat kembali. Jadi contohnya di sini, ini ada balok. Balok ini disimpan aja di suatu bidang gitu. Ternyata tolong gambarkan gaya apa saja yang bekerja. Ini ada gaya normal, dia arahnya adalah tegak lurus terhadap bidang ke atas ya. Ini gaya normal. Gaya berat itu adalah dia arahnya selalu menuju pusat bumi ke bawah. Kemudian ada gayanya, ini contohnya ditariknya dia gayanya ke depan. Otomatis akan ada gaya gesek yang dia arahnya adalah berlawanan. Nah, di sini katanya berapakah besar gaya F dan N pada saat balok tersebut belum bergerak dan pada saat telah bergerak dengan percepatan tertentu. Pada saat dia belum bergerak, otomatis F-nya adalah sama dengan 0. Nah, kalau sudah bergerak gimana? Ini tolong perhatikan. Di sini ada Fx sama dengan MA. Berarti gaya yang ada di sumbu X. Yang ada di sumbu X ini adalah ada F dan ada apa? Gaya gesek. Gaya gesek. Lihat arahnya mereka sama apa berlawanan? Berlawanan, Bu. Oke, kalau berlawanan ini berarti resultan itu berarti jumlah dari gaya-gaya yang ada di sumbu X. F positif min FK sama dengan M dikali A. Nah, di sini ada tambahannya ya. Gaya gesek ini adalah sebenarnya mu K dikali dengan N. Mu itu apa? Ini adalah koefisien gesek. N-nya ini adalah gaya normal. Kalau gaya normal itu sama dengan M dikali Q. Jadi F sama dengan mu K dikali N sama dengan M dikali A. Jadi kalau ditanyakan F berapa, F itu adalah sama dengan MA dikali mu K dikali N. Nah, sekarang kalau lihat di sini adalah resultan gaya yang pada sumbu Y. Pada sumbu Y itu cuma ada N dan ada W. Dia sama dengan 0. N min W. N-nya kan ke atas. N min W sama dengan 0. Jadi N itu sama dengan W. W itu apa? Di awal tadi kita paham bahwa itu sama dengan M dikali. Jadi sebenarnya kalau ke sini bisa dilanjut lagi M dikali A ditambah mu K dikali M kali G.
Ini cuman analisis aja gaya-gaya yang bekerja. Nah, ini kalau seandainya gaya miring gimana? Nah, ini ada 2 soal. Sebelum ke sana, Ibu akan kasih lihat dulu ada contoh soal lain. Ini boleh dipelajari materi ini nanti Ibu kirimin buatkan harusnya ada 2 kali tuh, 2 kali apa namanya? 2 kali materi sama buat besok nanti Ibu kirimkan ini yang ini ya. Karena di sini banyak contoh soalnya juga. Nih gaya normal, gaya gesekan ini pengertiannya juga ada. Nah, ini kayaknya seru. Katanya gaya F sebesar 12 Newton bekerja pada sebuah benda bermasa M1, menyebabkan percepatan 8 meter per second kuadrat. Jika gaya F bekerja pada benda yang bermasa M2, jadi si gaya F-nya ini dia sama-sama bekerja pada M2, maka percepatan yang dihasilkannya adalah 2 meter per second kuadrat. Hitung percepatan jika F bekerja pada benda yang bermasa M1 ditambah M2. Ini kira-kira gimana ya? Pusing nggak kalau ada soal begini? Dicari dulu nggak sih Bu M2-nya? Nah, jadi kita harus tahu dulu berapa besarnya M1 dan M2. Gimana caranya? Berarti kalau yang diketahui apa? Bentar. Ini nanti ya boleh dipelajarin lagi ya, karena di bawahnya udah ada. Jadi kalau yang diketahuinya itu, jadi ceritanya ini si F ini dia bekerja pada masa M1, maka percepatannya adalah 8 meter per second kuadrat. Ceritanya F ini adalah 12 Newton. Nah, jika gaya F bekerja pada benda bermasa, jadi ada lagi F yang satu, F-nya dia ke masa M2, maka A-nya berapa? Berapa A2-nya? Sama dengan berapa? 2 meter per second kuadrat. Kuadrat. Tapi si F-nya sama-sama ya, 12 Newton. Nah, yang ditanyakan ini adalah berapa gayanya jika dia M1 ditambah M2. Jadi, kalau mau cari dulu M1-nya. M1 itu adalah apa per apa? Kalau F sama dengan M dikali A, maka M itu apa? Apa per apa? F dibagi A. F1 kan istilahnya gitu ya, dibagi A1. Kira-kira bisa dicari nggak? F-nya berapa? F-nya 12. A1-nya berapa? 2. 8. 8. 12 bagi 8 berapa? Hitung percepatan ini. 3/2. 3/2. 3/2 itu berarti 1. 1,5. Oke. Kilogram. Itu ya. Coba sekarang M2. M2 adalah F2 per A2. F2-nya katanya sama. 12 per 2, 8. sama dengan 6. 6 kilogram. Jadi kalau begini M1 ditambah M2 sama dengan berapa? 7,5. Oke, 7,5 kilogram. Terus kalau mencari percepatannya jadi berapa? A total sama dengan A itu apa per apa?
F per M. Oke. F per M-nya adalah M1 ditambah M 2. 2. F-nya berapa? 12 per 7,5. Berapa hasilnya? 1,6. 0,6 apa? Meter per S ya, Bu? Berapa? Meter second kuadrat. Per Per S second kuadrat. kuadrat. Ingat, kalau A adalah meter per second kuadrat. Kira-kira soal ini bisa diikuti? Benar nggak sih? Oke, 1,6. Kira-kira yang ini bisa diikuti nggak? Kalau Sabi, Bu. bisa diikuti, nah, Ibu ganti. Sekarang pertanyaannya ini. Kerjakan yang nomor 2. Ayo, silahkan dicoba. Kalau ada yang sudah bilang ya. Atau Bu, saya kok masih bingung gitu ya.
7,5 meter per second kuadrat bukan, Bu? Udah ada yang bisa jawab nih. Boleh diketik deh ya. Bu Heni udah dapat 7,5 meter per second kuadrat. Oke, terima kasih Bu. Kita simpan dulu. Silakan teman yang lainnya. Ya, ada teman yang lain? Tauja, ini ya, sinyal kayaknya. Ada lagi? Ada lagi? Nomor 166 bukan, Bu? Oh, masih udah ngerjain yang nomor 1. Kata Ibu kerjain dulu nomor 2. Oh, nomor 2, maaf, Bu. Oke, Wirdan berapa nomor 1 jawabannya? 166 bukan, Bu? 166. Ntar dulu ya, harus di ini dulu sama Ibu. 166. Hmm, kayaknya bukan 166 deh. 85 bukan, Bu? Nomor 1. Nomor 1. Kok udah nyari nomor 1? Ini gimana ya? Yang nomor 1 itu dicari dulu pi-nya. Dicari dulu kecepatannya. Kecepatannya itu adalah pi pi perahu dengan pi air. Jadi itu kan ada ininya, ada kecepatan apa namanya? Kecepatan perahu. Kecepatan perahu berapa? Meter per second, Bu. Kan di sana apa jika arus air sungai kecepatannya 6 meter per second, itu kan berarti pi arus airnya, pi airnya. Dan perahu bergerak tegak lurus terhadap arus sungai, berarti pi perahunya adalah 8. Jadi dicari dulu pi-nya itu, pi itu adalah apa namanya? Pitagoras dari pi A dan pi P. Dicari dulu itu nggak? Kalian dapat pi-nya dari mana? Saya nyari pakai rumus T, Bu. Oh gitu, oke. Ini harus digambarin nih masalahnya. Iya, Bu. Jadi kita nyoba dulu nomor 1 jadinya. Dia kan namanya ya, namanya ceritanya nih ini sungai. Teman-teman pernah sadar nggak si perahu itu contohnya apakah perahu dengan arus air selalu sama? Perhatikan di sini nih ini nih. Jika arus air sungai kecepatannya adalah 6 meter per second dan perahu bergerak tegak lurus. Jadi kalau ceritanya dia ke sini, pi perahu, pi arusnya kemana? Ke atas. Ya oke lah, bisa ke atas atau bisa ke bawah. Andaikan ini mau lewat ke sini gitu ya, tegak lurus katanya ya, pi A gitu. Nah, di sini yang perahunya ke sini, arusnya ke sini gitu kan. Otomatis kan ada yang resultannya, berarti ini harus dicari dulu pi-nya. Mencari pi itu sama dengan akar dari pi A kuadrat ditambah pi P kuadrat. Berapa? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 tambah 64 berarti 100 ya, Bu? Ya, berarti pi-nya berapa? Akar 10. 100, Bu. Ya, akar 100 adalah 10 meter per 10 meter per second. Second. 10 meter per second. Terus selain itu apa yang diketahui lagi? Di perahu ya, Bu? Nah, dari sini ya. Pi perahu kan udah. Terus di D-nya, sini katanya S-nya ya 100 meter. Benar nggak? Iya. Iya, Bu. 100 meter. Jadi kira-kira diperoleh apa? S-nya adalah 100 meter. 100 kuadrat. Ada Iya. ini
ada ini. T Terus sama dapat dengan S sama dengan Pi. S itu sama dengan Pi dikali T. Berarti kalau T adalah 175 ya, Bu? 100 kali 10. 100 kali 10. 100 kali 10. Berarti kalau ini apa? Ini kan S per, Oh, berarti iya, ya. Berarti kan 100 dibagi 10. bagi Ini 10. sama dengan 10. 10 second. Nah, yang ditanyakan adalah bolak-balik ini sebenarnya berapa jarak perahu? Berarti rumusnya apa? Kalau jarak perahu berarti S perahu sama dengan Pi perahu Bu, nggak kelihatan, Bu. Tambah ya, Bu? Jadi hilang. Wah, banget lagi itu. Jaringannya teman, ternyata ibu jaringan ya. Kita lanjut dulu. Nih, jadi S yang ditempuh perahu ini bukan S perahu. S yang ditempuh perahu ini berarti dari banget. Ini S sebuah perahu menyeberangi sungai. Ini S sungai. Berarti kalau S itu sama dengan Pi dikali T. Jadi ini bolak-balik nih. Tapi Pi-nya Pi yang 10. Bentar dulu. T yang bentar dulu teman-teman. Ini T-nya T apa ya? T sama dengan berarti kalau T perahu itu adalah T perahu. Ini jangan lupa ininya ya, poin. Ini P-nya adalah P perahu. Oh, jadi kalau P perahu berarti berapa? Nah, kita coba hitung-hitung dulu ya. Perahu berapa nih? Perahu 8 ya. 100 bagi 8 berapa? 12,5. 12,5. Coba kita coba dulu ya. Hitung jarak yang ditempuh perahu. Berarti ini S perahu itu sama dengan Biasanya emak S bapak yang hati-hati ya. T perahu. SP-nya berapa? P-nya 10. T perahunya adalah 12,5. Jadi jawabannya 125 meter. Coba teman-teman koreksi dulu.
Jadi kita nyari ini kan P-nya, yang P perahunya bukan ditanyakan. 6, Bu. Ada 3. Coba, Saya tadi P jika perahu arus air sungai kecepatannya 6 meter per second. Berarti ini apa? Pi apa? Jika arus Air. air. Berarti pi Oh, apa? Air. Pi isu air air ya. kan 6 meter per second. Dan perahu bergerak tegak lurus terhadap sungai. Berarti perahu kecepatan, benar nggak? Jadi pi perahu sama dengan 8 meter per second. meter per second. Jadi Wildan, pi perahunya 8 ya? Iya, Bu. Ke bawahnya benar nggak Wildan? Benar sih, Bu. Tadi saya kebalik aja sih. P perahunya jadi 6. Oh, jadi 100 dibagi 6. Iya, Bu. Makanya 106. Padahal ke bawahnya udah mau oke nih. Iya. Padahal ke bawahnya udah benar ya. Hmm. Oke, sip. Ini ya. Jadi itu nyari Naik lagi ya? Ini tolong di-mute. Siapa? Umi, Bu. Gimana, Hisam? kan Pi yang hasilnya 12,5 itu Pi perahu ya, Bu. Nah, itu nggak dimasukin ke ini Pi airnya. Oh, Umi ya. Umi di-mute ya. Gimana Hisam? Itu kan yang ini kan T perahu. Karena apa? Karena di sini adalah dia pi-nya pakai pi perahu. Terus itu apa nggak langsung dimasukin, Bu, dari kecepatan 6 meter per second itu terus dikaliin sama itu tadi 12,5 second. Oh, ininya pi-nya kenapa ngambil yang pi keseluruhan gitu? Maksudnya Iya, Bu. kenapa nggak pi-nya nggak yang pi perahu aja gitu, 6? Iya, Bu. Yang kita nyari V dari airnya itu kan ya. Oke, ambil aja. Ya, contohnya kan itu tahu aja kan ini 8 gitu. 12,5 kali 8 gitu ya. Benar nggak sih maksudnya gitu? Ada aja ini yang ramai. Kenapa nggak? Maksudnya Hisam, ini kenapa pi-nya ngambilnya yang 10 udah bagian ke sini bukan? Sam. Halo. Sam, gimana Hisam? Kalau saya sih itu, Bu, yang pertama kan nyari V dari perahunya 100 dibagi 8. Itu kan hasilnya 12,5 second. Terus kemudian untuk nyari jaraknya itu diambil dari S perahu 6 M per S dikali 12,5 sama dengan 75 meter. Iya, kata Hisam ininya kenapa? Ininya kenapa nggak pi perahu gitu ya Hisam? Iya, Bu. Jadi kayak Itu aku kan? dalam mimpi kalau serem. Kenapa coba? Bayangin ketika tuh si apa namanya arah kecepatannya itu ini seperti ini. Kalian teman-teman yakin nggak kalau mau apa namanya naik perahu itu kan kita harusnya ke depan, tapi kayaknya suka ada yang agak susah gitu. Ujung-ujungnya kita nggak lurus, tapi ujung-ujungnya kita miring. Karena apa? Karena pada kenyataannya pi ini untuk pi perahu ini ada yang mempengaruhinya, ada arus. Jadi ngitungnya nggak hanya ngelihat dari karena si pi arus ini pengaruhnya di sini, apalagi arahnya yang pi P-nya dia lurus. Terus ini mohon maaf ya di silent, yang pi arusnya dia katanya tegak lurus, otomatis harus nyari resultan dari pi itu. Makanya pi-nya itu bukan pi perahu, tapi harus pi resultannya. Karena ketika si perahu itu bergerak, si arus ini adalah mempengaruhi arah gerak tuh. Makanya si ngambilnya itu jangan yang pi saja, karena di sini ada arus, ada
pi perahu dan ada pi itu, Hisam. Jadi maka ini pi-nya ya udah pi perahu aja gitu biar sama-sama perahu. Tapi si pi perahu ini dia dipengaruhi oleh arus. Dan arahnya perhatikan, pipa ini dia lurus ke depan. Arus ini adalah tegak lurus. Otomatis kita harus mencari ininya, pi-nya, resultannya. Makanya dan arahnya dia miring. Makanya mencari resultannya itu dari sini. Makanya pi-nya pakai pi yang ini. Gitu Hisham, kira-kira dipahami nggak ya? Atau ada yang bantu mau menerangkan lagi supaya lebih, Bu, pemikirannya supaya lebih paham begini gitu. Kenapa coba? Kenapa nggak yang pi-nya pi perahu aja? Karena kata ibu ketika kita lagi naik perahu kayak gitu, si arus air itu adalah berpengaruh. Makanya kita harus cari resultannya. Resultan dari perahu dan arus itu gitu. Gitu Hisham. Gimana? Hisham nggak jawab, ini kayaknya bingung deh. Iya, Bu. Wildan Dari gimana Wildan? dari arus air sungai itu kan Hmm? punya kecepatan 6 meter per second. Mm-mm. Jadi kita Terus? nyarinya dari situ kan, Bu? Nyari si resultannya itu. Iya. Mm-mm. Karena di sana kan ada dua kecepatan tuh, ada kecepatan perahu dan ada kecepatan air. Cari dulu. Maksudnya ayat yang video lurus contohnya ya. Yang arus airnya juga dia tegak lurus gitu kan. Harus geraknya kemana? Si perahu ujung-ujungnya geraknya kemana? Ke kanan, Bu. Salah, Bu. Dan arusnya. Makanya kalau teman-teman lagi naik perahu itu biasanya, maksudnya gini, tidak selalu tahu lurus karena kita tuh ada dua yang berpengaruh gitu dari perahu itu sendiri dan lihat arus arus airnya itu kemana gitu. Gitu maksudnya, ngerti nggak ya? Jadi bingung Ibu. Jadi karena di sana berkaitannya ada perahu dan ada arus gitu. Kita lagi naik perahu kan otomatis ada perahunya, kecepatan perahu dan ada arusnya juga. Arusnya dia bergeraknya kemana. Makanya dicari dulu resultan dari kedua itu. Gitu. Atau barangkali ada yang mau ini. Hisamnya pusing Bu kan. Iya Hisam cepet loh. Dia kalau connect-nya biasanya cepet kalau dia paham. Kalau dia bingung berarti masih nggak begitu paham. Coba. Jadi tolong ketika ada soal seperti ini, ada pi perahu dan ada pi arus, dicari dulu pi-nya itu berapa, resultannya itu berapa. Karena dia dari soal ini juga pi perahunya dia lurus, sementara yang si pi arusnya ini tegak lurus. Berarti geraknya seperti apa? Berarti kan harus ketemu tuh. Maksudnya sih ada dua kecepatan itu harus ketemu, arahnya jadi harus kemana gitu. Makanya dicari dulu resultannya. Otomatis kalau resultan kayak gini dia bergerak, nggak lurus tapi agak nyerong gitu. Karena ada pengaruh dari gaya kecepatan perahu itu dan kecepatan dari arus itu. Gitu Hisham. Iya, ngilang dia. Iya, Bu, ya. Teman-teman yang Berarti lain nyari gimana? gradien, nyari apa? Nyari gradien itu ya, Bu? Mm-mm. Kemiringannya itu. Ya, kemiringan Pitagoras gitu ya. Nah, ya, oke, Bu. Ya, karena ada dua pengaruh. Yang namanya juga kita lagi berlayar pasti ada pengaruh dari perahu dan ada arus. Si arus air ini emang selalu sejalan sama perahu. Kan ini ceritanya dia mau nyebrang. Mau nyebrang otomatis kalau mau nyebrang itu si ini sebenarnya kebalik ya. Sebenarnya kebalik ya. Kalau kita mau nyebrang, si arus itu udah pasti ke depan. Nah, si perahu mau ke sini gitu ya. Benar Hisam tuh Ibu jadi lebih ngerti sekarang. Nih, ini kita menyeberang ke sini, sementara kita tahu bahwa si arus ini pasti dia geraknya ke sini. Coba bayangin. Kalau realnya teman-teman mau nyebrang, perahu tuh pengen dari sini ke sini, arusnya ke sini. Yakin nggak teman-teman bisa lurus ke sini? Enggak, Bu. Pasti ada goncangannya. Iya, dan makanya itu, ini ke sini ada pi A,
ke sini ada pi P, makanya dicari dulu resultannya. Jadi yang dipakainya itu adalah pi resultannya. Gitu. Karena kita juga nggak mungkin kalau teman-teman ke sini pengen nyebrangnya ke sini terus langsung aja ke sini enggak. Karena kita kan arahnya dibikin ke sini gitu. Makanya dicarinya ini. Gitu ya Hisam ya? Bu. Benar tuh. Ibu juga salah gambar. Berarti harusnya jangan begitu. Ya, ke sini pi. Ke sini pi A, ke sini pi P, baru itu paham. Makanya dicarinya resultannya. Jadi nanti ketika nyebrang pun agak menyong-menyong gitu. Maksudnya nggak lurus. Karena ada arus juga yang mempengaruhi. Ngerti ya? Mudah-mudahan ya. Oke, yang kedua. Ini tadi siapa? Oh, nomor 2 7,5. Nih Farhan juga ketemu nih, Chris juga ketemu. Nah, ini tapi ada yang 2,3 meter persegi meter per second. Ayo, ini kira-kira gimana yang nomor 2? Nomor 2 gimana? F M1 percepatannya berapa? Percepatannya berapa? F per 10. 10. Kita gini dulu ya, meter per second kuadrat gitu ya. Terus yang F2 ini apa? M2 ininya berapa? A2 sama dengan 30 30 meter per per second meter. kuadrat. Oke. Terus abis ini ngapain? Kita cari dulu besar M. Berarti M itu sama dengan F2 A1. Ini tinggal diketahui ya. Nilai F-nya berapa ya? 10. Pak. F-nya F2 per A2. Ini sama-samanya sama nih. Sebuah gaya. Jika gaya tersebut berarti gayanya masih sama. E per berapa A2? 30 ya, Bu. 30. 30. Ya. Berarti M1 ditambah M2 berapa? E per 10 ditambah E per 30 sama dengan berapa? 4F per 30. Gitu Yang ya. per 2. 4F per 30. Berarti berapa ini? 2F per 15. Dah, sampai ke sini. Udah sampai ke sini, hitung percepatan jika M digabung. Berarti gimana? F dibagi A sama A tot sama dengan E per M1 ditambah M2. F-nya kita anggap F M1 ditambah M2-nya berapa? 2F per 15. 2F per 15. Berarti atot sama dengan F dikali 15 per 2F. F-nya coret. F-nya coret. 15 bagi 2 berapa? 7,5. 7,5 meter per second kuadrat. Dah, selesai. Siapa yang jawab 7,5? Ada Farhan, ada Chris, sama Bu Eni ya. Jadi itu jawabannya ya, teman-teman ya. Kira-kira paham nggak? Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Latihan lagi ya. Karena kalau ujian ini suka ngedadak bingung, ngedadak blank gitu. Nanti coba teman-teman. Nomor 1. Kenapa, Farhan? Gampangan nomor 2 daripada nomor 1, Bu. Gampang daripada nomor 1 katanya. Jadi analoginya memang harus jalan ya. Nomor 2 lebih ngerti karena sebelumnya ada contoh soal. Ya, kalau nomor 1 sebelumnya ada contoh soal kayaknya paham. Tapi biasanya itu begitu ya. Soal dari dulu ibu zaman kuliah
Itu kalau soal nomor 1, ada perahu, ada arus, itu berarti dicari dulu Pitagorasnya. Berarti angka-angkanya itu angka-angka yang Pitagoras. 6 sama 8. Contohnya berapa lagi tuh yang Pitagoras? Pokoknya udah pasti tuh 6 sama 8 itu pasti 36 sama 64 kan 100. Terus pokoknya angka-angkanya selalu Pitagoras. Berarti kalau angka-angkanya itu bisa dipitagoraskan berarti dia biasanya hasilnya yang Pitagoras itu. Biasanya begitu taktiknya ya. Kalau anak-anak kuliah mencermatinya nih soalnya begini nih. Oke, berarti ada 6 8 pasti Pitagoras nih caranya. Begitu. Tadi Ibu lupa ya, ternyata ini bisa dicoret-coret tuh. Nanti ini saya save. Oh iya, apa namanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, nih saya stop share. Jadi materi sudah selesai. Nanti hasil kotretannya saya kirimkan ke grup. Ada yang mau ditanyakan? Yang materi ini akan saya kirim yang tadi ya. Ada banyak contoh-contoh soal. Silakan dipelajari buat oleh-oleh besok. Barangkali mau dibaca. Kalau enggak ya buat tambahan aja teman-teman untuk modal biar weekendnya bermanfaat gitu ya. Bu Rahma pasti protes nih sama saya. Libur malah dikasih suruh baca kali ya. Tidak, Bu. Makasih banyak. Udah Makasih dibikinin banyak. oret-oretan. Ya, jadi gimana Bu ujiannya katanya open book atau close book? Ini selalu ditanya. Emang kalian gemes Open banget ya book. info itu? Ada Bu sampai buku. Open Eh, book. mudah-mudahan Open book. ya, ketika saya memutuskan open book, ternyata di prodi diganti jadi close book. Itu pernah kejadian. Astagfirullahaladzim, jangan, Bu. Itu Ada pernah Bu. kejadian loh. Saya bikinnya rencananya open book. Ternyata dari prodi pengennya close book. Itu lagi ujian, tiba-tiba saya ditelepon sama mahasiswa. Bu, ini kenapa jadi berubah jadi open book? Ya, kan namanya kalau sudah prodi yang berkewenangan, mau gimana? Kata ibu, ya udah ikutin aja. Jadi siap-siap aja ya. Judinya ganti aja Bu. Kenapa? Kenapa Farhan? Enggak Bu, enggak jadi Bu. Ah, kok nggak jadi kamu gimana sih? Jadi prodi bisa. Pokoknya siap-siap aja. Semoga teman-teman mudah mengerjakannya. Jangan lupa itu mulai. Oh iya, dari awal yang terkait vektor tolong dipahami lagi. Oke nih, ibu ada yang absen. Ibu cek dulu ya. Tadi yang belum sempat diabsen. Siapa yang belum saya Saya absen? Bu, belum Bu. Saya Bu, Siapa? belum Bu. Tumben. Tadi ada saya masih kerja Bu. masih kerja susah bagi waktu ya. Nih Arif Rahman Prawoto ada? Kerja Hadir mulu Bu. tipes. Siap. Terus Maulidia Tujahra ada? Yang baju itu. Khalidatul Hasanah. Hadir Ibu. Oke, Ashika Maula Sakira. Hadir, Ibu. Oke, Wilfrida Oktapiani. Hadir, Bu. Oke, Wildan Arif Rohman. Hadir Bu. Oke, siap. Terus Gepira. Bu dapat info Gevira katanya cuti Bu. 5139 malah. Serius. Bukannya Gepira sebelum-sebelumnya masuk. Kok ini sayang banget di tengah-tengah cuti. Gepira selalu hadir kan ya? Sayang banget cuti tengah-tengah. Oh iya. Sayang banget ya. Padahal masuk aja lanjutin gitu ya. Kita oke-oke aja sih, maksudnya ibu yang penting ada konfirmasi segala macam kalau memang lagi ada kerjaan atau segala macam gitu. Biasanya kalau udah cuti itu buat ngelanjutnya lagi nanti temennya beda lagi. Mm-mm. Nanti infoin ya Arif ya, mudah syukur-syukur sih nggak cuti ya, nanggung. Udah 2/3 kali kita jalan ya, udah mau selesai. Gak kuat kali Bu. Nggak kuat, kenapa jangan bilang nggak kuat ketemu fisika. Ini juga masih pada, ini juga teman-teman masih pada on nih, alhamdulillah. Ibu nggak minta on cam juga pada on cam nih. Udah ya kita akhiri aja yuk. Biar malam mingguan. Ini udah jam 2 Masih juga. siang Bu, masih siang. Sam jalan-jalan dong Sam. Ibu pusing Sabtu Minggu malah padat ngajar.
Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri ya, teman-teman ya. Nanti Baik, Bu. materinya untuk yang dibaca-bacakan ke grup ya. Oke, terima kasih banyak semuanya untuk absensi yang masih kosong itu semuanya belum diisi ya. Nanti aja sama Ibu yang isinya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Insya Allah offline ya. Betul, Oke, offline terakhir, dari Bu. Ibu cukup sekian. Offline terakhir. Iya, Tuh, Bu. apalagi offline terakhir, ayo yang bisa masuk. Nanti, Bu. Nanti foto. Oh, Kita terima ketemu, kasih infonya kita teman-teman. berfoto-foto ria. Bu, untuk besok tetap ada ini ya, Bu, kelas apa gimana, Bu? Kenapa, Lewat WAG ya, Bu? Bu? Kenapa? Jaringan Untuk putus-putus. Untuk besok Iya, ada punya. kelas lagi ya, Bu, WAG. Oh, hari Minggu. Oh, enggak, Syam. Gitu aja, nanti saya kirimin materi dibaca ya. Siap, Bu. Kita nggak ada kelas online lagi ya tadi buat nambah ilmu. Insya Allah sih maksudnya ujian mas apa? Lah ya. Insya Allah materinya sudah disampaikan semua. Nggak sampai yang bingung. Andre Ibu. enak banget makan deh. Tahu dia. Saya Belajar fisika butuh tenaga, Bu. Jadi kita sambil ngisi tenaga belajar fisika. Suapin bisa kali. sampai baru. Aduh, ada aja. Ini jaringan saya nggak bagus kali ya. Ya, Bu, putus-putus suara Ibu. Just saya sudahi saja dulu ya. Oh, ini mau Lydia Tujahra katanya hadir. Oke, nanti Ibu tulis ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih, Bu Sri. Sami-sami. Warahmatullahi wabarakatuh.